Jadi sekarang kita bahas nomor 2. Nah, di nomor 2 itu yang ditanyakan adalah pernyataan yang merupakan peristiwa hamburan kompon ditunjukkan angka. Ada 5 pernyataan, silakan dibaca yang kemudian akan saya bahas satu-satu setelah ini. Jadi langsung kita bahas yang nomor 1, pernyataan yang nomor 1. Foton terhambur sehingga dapat berubah menjadi elektron dan positron. Jadi mengenai pernyataan ini, jika ada satu foton, sebuah foton memiliki energi lebih dari 1,02 MeV, jadi ketika ada foton yang energinya itu lebih besar dari 1,02 MeV, itu menembus materi dan mendekati inti atom. Nah, ketika foton tersebut dipengaruhi oleh medan listrik yang kuat dari inti atom, foton itu akan berubah dan membentuk satu pasangan, yaitu positron dan elektron. Jadi ketika foton itu menumbuk inti atom, itu foton akan terhambur menjadi satu pasangan, yaitu elektron dan positron. Nah, jadi untuk pernyataan yang nomor 1 itu dia benar. Kita tandai dengan warna hijau kalau benar. Nah, selanjutnya pernyataan yang nomor 2, foton berubah menjadi partikel lain dan dinamakan produksi pasangan. Ini penjelasannya hampir sama dengan pernyataan yang nomor 1. Jadi ketika ada foton yang energinya lebih dari 1,02 MeV, kemudian dia mendekati inti atom, foton itu akan berubah dan membentuk satu pasangan, yaitu elektron dan positron. Nah, itu biasanya disebut dengan produksi pasangan. Jadi untuk pernyataan nomor 2 ini erat hubungannya dengan pernyataan yang nomor 1. Jadi foton berubah menjadi partikel lain dan dinamakan produksi pasangan, itu benar. Nah, produksi pasangannya itu berbentuk elektron dan positron. Karena nomor 2 pernyataannya benar, kita tandai dengan warna hijau. Kemudian kita lanjut ke pernyataan ketiga, foton dan elektron akan bertumbukan sehingga menghasilkan foton terhambur dan elektron terhambur. Nah, pernyataan ini itu sangat sesuai dengan efek Compton. Jadi saya bahas efek Compton sebentar. Jadi efek Compton itu awalnya itu ada elektron diam. Nah, kemudian elektron yang diam ini ditumbuk oleh foton dengan panjang gelombang tertentu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ketika foton ini dia sudah menumbuk elektron, dia itu akan terhambur menjadi foton yang panjang gelombangnya itu lebih besar daripada foton sebelum terhambur. Nah, sedangkan elektron yang diam ini, karena dia yang awalnya diam itu dia ditumbuk oleh foton, dia itu arahnya ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti itu sudut hamburannya itu ada di sebelah sini. Jadi ini itu foton sebelum, ini adalah foton awal, foton yang datang. Itu biasanya kita menggunakan rumus energinya itu adalah HF. Nah, yang sebelah sini, yang arahnya ke atas ini itu adalah foton setelah terhambur, arah gerak foton setelah terhambur. Nah, biasanya di sini kita pakai H dikali F aksen. Panjang gelombangnya berubah, frekuensinya juga berubah. Jadi ketika foton dan elektron itu bertumbukan, itu akan menghasilkan foton terhambur yang arahnya mengikuti gambar ini, panah yang merah, yang energinya besarnya H kali F aksen, dan elektron terhamburnya itu yang arahnya ke bawah, seperti itu. Jadi untuk pernyataan nomor 3 itu sesuai. Kita tandai dulu dengan warna hijau. Nah, selanjutnya kita bahas pernyataan yang nomor 4. Foton terhambur memiliki energi maksimal 1,02 elektron volt. Nah, di sini
Produksi pasangan sendiri itu adalah interaksi pada foton yang terjadi jika energi dari berkas foton, ini foton yang datang, yang sebelah sini, itu tidak lebih dari 2 kali energi diam elektron. Berarti dia tidak lebih dari 1,02 MeV. Sehingga ketika dia sudah menumbuk elektron yang diam, dia akan menjadi foton terhambur dan juga elektron, foton terhambur dan juga elektron. Nah, ini energinya itu tidak mungkin lebih dari 1,2, sehingga pasti di bawahnya karena dibagi 2, yaitu dibagi ke foton dan juga ke elektron. Jadi untuk pernyataan 4 itu dia tidak sesuai dengan peristiwa hamburan efek Compton. Jadi tidak perlu saya tandai warna hijau ya. Nah, selanjutnya kita bahas yang pernyataan nomor 5, besarnya pergeseran Compton sebanding dengan massa elektron. Nah, ini kita bisa lihat dari rumusnya efek Compton sendiri, di mana rumusnya efek Compton itu adalah lambda aksen min lambda sama dengan H per M E kali C 1 min cos theta, seperti ini. Nah, ini berarti pergeseran Compton itu adalah A aksen dikurangi A ini. Nah, ini itu dia akan sebanding, saya tandai dengan warna biru, dia akan sebandingnya itu dengan besarnya H ataupun besarnya sudut. Tetapi pergeseran Compton itu dia akan berbanding terbalik dengan massa elektron atau dengan kecepatan cahaya, seperti itu. Jadi pergeseran Compton itu akan berbanding terbalik dengan massa elektron, seperti itu. Jadi pernyataan nomor 5 salah. Jadi untuk soal nomor 2 ini, pernyataan yang merupakan peristiwa hamburan Compton itu ditunjukkan oleh angka atau oleh pernyataan 1, 2, dan 3.